dengan Cattleya untuk berbunga. Jadi Cattleya memang satu genus atau satu jenis tersendiri yang cukup rumit untuk pembungaan. Beberapa terkenal sulit untuk dibungakan di sini di Indonesia. Jadi Cattleya itu kan spesies dari Amerika Latin, nggak ada yang dari Indonesia. Memang sama-sama kita beriklim tropis, tapi iklimnya beberapa tempat cukup berbeda dan memang ya butuh treatment tertentu. Kalau teori saya belum pernah praktek sendiri ya. Yang pernah saya tahu dari senior saya, treatment Cattleya untuk membungakan Cattleya bisa dengan teknik sumpuk. Jadi Cattleya yang baru tumbuh tunas baru masih kecil udah mulai kita sumpuk pakai plastik. Tapi bawahnya jangan diikat biar terbuka aja. Kita sumpuk, nanti tunasnya makin besar kita ganti sumpuknya lebih besar lagi. Katanya itu meningkatkan kemungkinan dia untuk lebih bisa berbunga. Treatment yang lain dengan membuat drop suhu siang malam. Jadi saat siang hari sangat panas, kita buat malam harinya sangat dingin. Beberapa teman menggunakan es atau air es. Jadi kita masukkan pot tanamannya ke dalam wadah baskom atau apa, kita taruh es di sampingnya, biar suhunya sangat drop, berbeda banget sama suhu siangnya. Nah itu bisa membuat Cattleya lebih besar kemungkinan untuk berbunga. Seperti tadi sempat saya singgung di awal. Jadi pada bulan Juli dan Agustus, saat di Indonesia ini suhunya cukup rendah, sangat dingin, banyak Cattleya dan Phalaenopsis atau anggrek bulan yang berbunga. Itu sebabnya karena suhunya siang dan malam sangat drop, sangat berbeda. Itu bisa digunakan juga. Perkenalkan, saya Yulistiawati, saya dari Gunung Kidul. Terima kasih saya mengikuti pelatihan ini dan mendapatkan pengalaman yang memang belum pernah saya dapatkan. Mungkin ini ilmu pertama saya tentang anggrek dan saya juga belum pernah mengenal jenis-jenis anggrek. Saya itu baru mengenal anggrek cuma dendro sama anggrek bulan saja. Nah, yang saya tanyakan di sini, saya sering melihat di media-media sosial itu ada yang menawarkan bibit, ada yang disebut seedling, ada yang remaja, pra-remaja atau dewasa, atau katanya siap bunga. Nah, di sini saya ini belum begitu paham. Usia berapakah yang disebut bibit, seedling, remaja atau pra-remaja, dewasa, dan siap bunga itu? Kadang teman saya itu kan juga ini lagi booming tanaman, membeli anggrek banyak sekali. Ini katanya remaja, Bu. Ini katanya dewasa siap bunga. Lah sampai di rumah, nah itu ditunggu. Ini katanya siap bunga tapi kok lama, bunganya kapan? Nah kapan usia-usianya, itu termasuk usia-usia dari anggrek itu ya. Terus selanjutnya untuk pupuk. Untuk pupuk itu kapan kita harus memberikan pupuk agar anggrek itu bisa berkembang maksimal sesuai yang kita inginkan, subur dan bisa berbunga. Nah, terus untuk anggrek bulan, ini ada titipan dari teman saya. Itu kemarin membeli anggrek bulan, itu dia sudah berbunga. Bunganya seger, banyak kunturnya, tetapi di daun bagian bawah itu menguning. Tapi untuk daun-daun yang lain itu masih seger. Nah, terus dia memang belum begitu bisa merawat, yaitu ribut. Nah, ini kenapa kok bunga saya itu menguning di bawah? Nanti gimana seperti itu. Nah, terus pada akarnya itu juga banyak yang kering dan keropos. Itu karena apa? Nah, terus yang saya tanyakan lagi adalah untuk bunga dendro dan anggrek bulan itu kalau dia itu sehat, dia itu subur, itu bunganya itu bertahan berapa lama dan jaraknya berbunga lagi itu berapa lama. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Tadi yang pertama soal ukuran dan usia tanaman ya. Jadi ya memang sekarang ini yang beredar di pasaran sangat beragam penyebutan ukuran atau usia tanamannya. Ada seedling, pra remaja, pra dewasa, segala macam. Kalau dari saya sendiri, ya, ukuran tanaman yang baku itu ya seedling, remaja dan dewasa, tanpa pra dewasa atau pra remaja seperti itu ya. Saya justru nggak suka penyebutan seperti itu karena itu yang membuat rancu sebenarnya. Jadi ukuran remaja itu seberapa, ukuran dewasa seberapa, itu membuat ukurannya sangat jadi lebih beragam lagi. Jadi kalau dari saya, ukuran seedling itu mulai dari kita keluar botol itu udah seedling, sampai usia kira-kira kalau kita tanam usia sampai sekitar 6 bulan itu seedling. Tapi nanti kalau kita melihat tanaman kok ada yang kecil, ada yang besar, kembalikan lagi ke jenisnya. Ini sama-sama dendrobium, tapi yang satunya kecil, yang satunya udah tinggi, sama-sama 6 bulan. Jangan lantas yang nanti yang gedenya disebut dewasa atau remaja, jangan. Itu masih sama-sama seedling, cuman kita kembalikan ke jenis tanamannya. Misalkan sama-sama dendrobium, kita ambil contoh Dendrobium bigibum, Bigibum varcompactum, itu anggrek larat, tahu ya anggrek larat? Itu spesies yang dari Australia. Itu dia tanamannya hanya setinggi ini, hanya sekitar 10 cm. Sedangkan larat yang kita punya yang dari Pulau Larat, yang dari Maluku, itu tanamannya bisa tumbuh 50 cm sampai 1 meter. Keduanya udah berbeda. Jadi pada usia yang sama, usia bulan yang sama, misalkan sama-sama 6 bulan, yang satunya baru tumbuh 5 cm, yang satunya udah tumbuh 10 cm, ya itu karena perbedaan spesiesnya. Jangan lantas nanti yang gedean ini udah remaja gitu. Jadi kalau saya nggak gitu ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi, lihat lagi jenis anggreknya seperti apa. Kalau dari umur bulan, umur waktunya, rata-rata seedling itu dari buka botol sampai 6 bulan itu masuk kategori seedling. Lewat dari 6 bulan sampai usia kira-kira 1 sampai 1,5 tahun tergantung jenisnya lagi, itu remaja. Kemudian dewasa itu kalau saya melihat misalkan yang saya pakai contoh dendrobium, dewasa itu ya kalau udah pertumbuhan batangnya udah maksimal, jadi dalam waktu di atas 1 tahun dia tumbuh tunas baru, kemudian sudah nggak tambah tinggi lagi, itu dewasa. Dia siap berbunga. Cuman syarat untuk berbunganya kan nanti lain-lain lagi. Yang jelas dia dewasa, belum in size, udah mampu berbunga. Kalau dendrobium pertumbuhan batangnya belum maksimal, itu belum bisa berbunga. Jadi kalau misalkan kita lihat di pucuknya belum tumpul, dia masih bentuk daun runcing gitu, itu dia belum siap untuk berbunga. Tapi kalau dia batangnya udah kelihatan di ujung udah tumpul, dia udah siap untuk dibungakan. Cuma nanti masalah treatment lagi untuk pembungaan. Nah, seperti itu. Jadi usia seedling itu dari buka botol sampai usia 6 bulan itu seedling, kemudian 6 bulan sampai 1 sampai 1,5 tahun itu remaja. Kemudian di atas 1,5 tahun itu rata-rata memang sudah masuk dewasa. Di tempat saya untuk dendrobium spatulata, yang dendrobium yang tipe melintir, rata-rata usia 2,5 tahun baru berbunga, baru bunga pertama. Untuk dendro yang seperti ini, yang bunga bulan, rata-rata dapat berbunga lebih cepat. Di usia kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun dari buka botol, dia biasanya udah berbunga. Kalau yang keritingan memang sedikit lebih lama. Di tempat saya rata-rata 2,5 tahun baru keluar bunga pertama. Tanamannya kurang lebih setinggi, kalau tempat saya karena panas banget, tanamannya setinggi 30 sampai 50 cm.
usia 2,5 tahun, sudah dewasa dan beberapa sudah muncul bunga pertama. Jadi untuk usia tanaman ya sekarang banyak seller ya gunakan cara-cara seperti itu, pra dewasa, pra remaja seperti itu untuk mendongkrak penjualan. Ya kitanya sendiri yang sekarang harus lebih berhati-hati. Jadi memang banyak banget. Saya nggak nutupin itu. Memang banyak teman-teman saya juga banyak yang seperti itu, pra remaja, pra dewasa dan segala macam usia yang kalau Dendrobium spatulata atau Dendrobium keritingan yang memang tipe induknya bisa tinggi, itu sekarang saya banyak temui teman-teman jual seukuran ini, dia bilang remaja atau bahkan ada yang bilang pradewasa. Saya pernah jumpai beberapa. Bahkan kalau untuk keritingan tipe tertentu, tipe pohon yang tinggi kayak Lasianthera, kayak Stratiotes, segini ini ya masih seedling. Jadi kalau misalnya Stratiotes itu tumbuh maksimalnya bisa sampai setinggi 1 sampai 1,5 meter. Ya, bisa tinggi. Dan rata-rata keluar bunga pertama setelah tanaman ya setinggi 50 cm. Memang pertumbuhannya kalau jenis Stratiotes lebih cepat dibanding yang Lasianthera. Lasianthera itu jauh lebih lama. Jadi kembalikan lagi ke jenisnya dan kita lihat ukurannya juga. Ya hati-hati lah, kita yang belanja, kita yang hati-hati. Jangan asal percaya. Jadi lebih baiknya rewel nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya sebagai pembeli rewel nggak masalah. Tanya aja ukuran sebenarnya seperti apa, minta fotonya tanamannya, dikasih pembanding, kasih penggaris. Terus misalkan kalau hibrida tanya ID-nya apa, biar kita tahu ini jenisnya dari pohon yang tinggi apa enggak. Kalau memang dari pohon yang tinggi terus ukuran tanaman yang dijual masih segini kok dibilang pradewasa, ya tunggu dulu, jangan buru-buru beli. Itu hati-hati. Di soal ukuran tanaman seperti itu, jadi ukuran tanaman dan jenis tanamannya, jenis spesiesnya itu mempengaruhi ukuran tanamannya. Jadi seperti itu Bu. Tadi yang tadinya apa? Pupuk yang sesuai dengan usia. Oh ya, pupuk yang sesuai dengan usia. Jadi kalau ini ya kita nanam anggrek misalkan dari buka botol, kita tadi sudah saya sampaikan yang utama kita butuhkan untuk pendongkrak pertumbuhan. Jadi kita pakai pupuk pertumbuhan atau pupuk daun itu kita pakai pupuk yang NPK, kandungannya NPK kan pupuk itu. Kita pakai pupuk yang tinggi kandungan N-nya. Kemudian itu kita bisa pakai atau masih efektif kita pakai sampai ke ukuran dewasa. Itu masih bisa kita pakai sambil nanti selang-seling kita kombinasikan dengan pupuk pembungaan supaya terbentuk tanaman yang lebih kokoh. Itu jadi terus nanti kalau kita dapat tanaman kita udah dewasa, kita mau treatment untuk pembungaan, baru kita fokus pupuk pembungaan. Pupuk pembungaan itu kalau NPK-nya dia lebih tinggi P dan K. Jadi pergantian pupuknya di situ, tergantung di mana kebutuhan kita. Kalau memang tanamannya atau anggreknya udah siap untuk dibungakan, kita bisa beralih ke pupuk pembungaan, fokus dengan pupuk itu aja, tanpa pupuk pertumbuhan. Beberapa teman menggunakan treatment khusus juga untuk pembungaan, misalkan dari awalnya kita yang rajin nyiram, rajin pupuk pembungaan, rajin pupuk daun, kita puasakan anggrek kita 1-2 minggu biar kering, nggak ada nutrisi atau cairan yang masuk. Kemudian setelah dipuasakan, nanti kita langsung genjot pakai pupuk pembungaan. Jadi ibaratnya kita kosongin dulu perutnya, terus nanti kita kasih pupuk pembungaan. Itu biasanya memang lebih efektif. Itu bisa dipakai.
nanti perhatikan aja kondisi tanamannya, jangan sampai ngedrop banget, biar nggak malah jadi stres ya. Jadi seperti itu bisa dipakai. Jadi peralihan pupuknya di situ, efektifnya di situ. Jadi selama kita fokus pada pertumbuhan, kita bisa pakai pupuk dengan kandungan lebih tinggi N-nya. Terus nanti untuk pembungaan, kita fokus pembungaan, kita pakai pupuk yang tinggi kandungan P dan K, fosfor dan kaliumnya. Itu. Yang kedua Mbak Yuri, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pelatihan kali ini setelah tadi kita break siang. Tadi mungkin kita satu penanya lagi ya. Tadi kayaknya masih ada yang mau nanya. Satu penanya lagi. Nanti saya akan coba praktekkan dulu di depan untuk sahabat semuanya lihat dan nanti masing-masing praktek gitu. Oke, kalau gitu langsung aja saya praktekkan. Masing-masing persiapan gitu. Nah, ini di sini kita udah siapkan bibit botolnya. Ini ukurannya udah cukup bagus ya. Memang nggak rata, ada yang besar, ada yang kecil. Ya lumrah sih ya. Di sini memang nggak bisa bareng pertumbuhannya. Tapi ini udah cukup bagus, udah bisa kita tanam. Nanti kita tanam. Kemudian di sini ada 2 bowl atau mangkok berisi air bersih. Nanti yang satunya akan kita kasih fungisida. Ini fungisida untuk pencegahan tumbuhnya jamur. Fungisida nanti sedikit aja untuk air ini. Takaran itu biar kita pakai 1 gram per liter air. Karena airnya cuma dikit, ya kita kurangin, nggak usah terlalu banyak. Ini udah cukup. Jadi satunya kita biarkan bersih dan satunya kita kasih larutan fungisida nanti untuk merendam bibit yang kita keluarkan dari botol. Dan air bersihnya untuk mencuci bibit yang baru keluar dari botol. Kita bersihkan nanti media agarnya ini kita bersihkan, jangan sampai tersisa media agarnya pada akar maupun batang di daun, jangan biarkan ada sisa. Nanti kita bersihkan semuanya karena ini mengandung gula yang nanti bisa menyebabkan jamur. Jadi nanti kita bersihkan semuanya. Akar yang mati juga kita bersihkan. Kalau ada daun yang mati juga kita buang saja. Ya itu ya. Ini tray semai yang nanti kita pakai untuk nanam. Dan ini medianya kita pakai kadaka. Ya. Oh ya, Mas, Mbak minta masing-masing dikasih koran buat alas. Oh iya, koran. Jadi ini media kita pakai kadaka. Nanti setelah bibit kita keluarkan, kita cuci di sini, kita bilas lagi di rendam dengan fungisida sekitar 5-10 menit sudah cukup. Terus kita tiriskan, nanti kita taruh di koran, kita alasin koran, kita tiriskan, mengurangi kadar airnya. Setelah itu nanti kita tanam. Ini media nanti enaknya kita basahin dulu. Kita bisa rendam pakai air bekas ini nggak apa-apa, atau pakai air fungisidanya aja. Yang lebih bersih air fungisidanya nggak apa-apa. Gitu. Oke, langsung saya coba praktekkan aja. Ini semua udah. Biar bareng praktek.
biar sama bareng. Lihat dulu kan apa? Jadi ini kita buka. Kita isi air sepertiga botol sudah cukup. Ya. Boleh nangkep, boleh. Lihat dulu monggo. Lihat dulu boleh. Lihat dulu boleh. Nah ini kita kocok biar lepas dari botol dan syukur tanaman sama akarnya juga nanti terlepas. Tapi karena ini Cattleya ya, ini Cattleya kemungkinan nanti agak sulit keluarnya karena akarnya dia bertipe keras dan besar-besar. Jadi kemungkinan nanti agak sulit keluar, nggak apa-apa, keluarin pelan-pelan. Nah, kita pakai kawat kain aja keluarinnya. Beberapa teman ada yang memilih untuk dipecah botolnya, itu boleh. Tapi kalau saya sayang harus buang limbah pecahan beling ya. Jadi kalau saya tetap saya keluarin satu persatu dengan kawat atau pengait. Kita tarik dari bagian akarnya dari bawah. Jadi usahakan keluar dulu itu bagian akarnya. Berarti harus satu persatu. Ya, satu persatu atau kalau misalkan dalam keadaan tertentu terpaksa akarnya saling kait, keluar 2 atau 3 berbarengan selama kira-kira nggak merusak tanamannya nggak masalah. Apa? Oh iya. Dari samping sana. Dari samping sana. Oke, jadi ini ya, saya ulangin. Diusahakan kita kait di bagian akarnya biar akarnya keluar lebih dulu. Ini seperti ini, akarnya keluar lebih dulu. Ini mengantisipasi kalau yang keluar daunnya dulu, kemungkinan dia akan patah. Kalau ketekuk di bagian depan, daunnya akan patah. Itu merugikan kita. Jadi ini keluar akarnya dulu, masukin ke air bersih untuk dicuci supaya media bawaan dari botolnya hilang, bersih. Nah ini ya. Ini karena jenisnya kita dapat botolnya Cattleya, memang agak susah karena akarnya besar-besar dan lebih keras dibanding jenis yang Dendrobium. Tapi ini masih bisa, belum terlalu besar dan kebetulan media akarnya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu pekat, jadi cukup mudah untuk dikeluarin. Oke, nah ini setelah dikeluarin kita bersihin. Ini akar yang ada medianya, akar ini kita bersihin, kita buang sampai akarnya hilang, nggak bersisa lagi. Usahakan sampai nggak bersisa lagi. Nah, daun yang busuk, daun yang udah mati kita buang aja, kita ambil, kita buang. Oh ya, itu di masing-masing botol ada kode ID tanamannya. Jangan lupa untuk dicatat dan nanti disertakan di potret kita, supaya suatu saat kita mau jual atau kita ditanya itu apaan, ketahuan ID-nya. Itu ID atau kode silangannya ya. Biasanya itu merupakan kode dari petaninya, silangan apa sama apa, seperti itu. Jadi jangan sampai hilang. Kalau nanti kita arahnya ke penjualan, hilang ID-nya, itu sangat merugikan. Konsumen lebih males, nggak mau beli yang nggak ada ID-nya. Kalaupun mau beli lebih murah. Jadi usahakan ID-nya jangan hilang. Nanti ditulis dulu, disertakan di potretnya, bisa disisipkan atau
Itu tadi dikasih stiker, bisa ditempelkan di bagian bawah atau di satu bagian di baterainya. Oke ya, jadi ID-nya jangan sampai hilang. Oke, lanjut ke ini tadi yang udah dibersihin. Ini akar udah bersih, daun mati yang di bawah udah saya bersihkan juga. Yang udah bersih kita masukkan ke larutan fungisida. Langsung aja dimasukkan. Nah ini kebanyakan udah bersih ya. Nah ini daun yang mati udah kuning di bawah ini kita buang aja. Ditarik aja nggak apa, atau kalau ada gunting lebih enak pakai gunting atau kuku bisa pakai kuku ya. Boleh nggak apa-apa. Terus nanti langsung masukin ke fungisida. Ini yang dikeluarkan berapa ya? Semua boleh. Semua aja nggak apa-apa. Nanti praktek kita sampai selesai nanam semuanya. Coba aku kan Oke, ini yang udah masuk ke fungisida kita biarkan selama 5 sampai 10 menit atau sampai kita selesai nyuci semuanya. parah. Nah, kalau coklatnya sampai atas itu gimana? Menit ya bisa gitu. Ini ternyata satu kabel gini. Kalau masih nggak aku nak kawanan luar. Ternyata salah aku masih sana kan lagi. Kayak isi aku. Sampai tak tekan jendela ini kok digaris polisi ngono kan. Gerakan Bawa. Sembari praktek ada informasi sedikit untuk mengenai paket untuk sampai sini. Tapi kalau misalkan paket lengkap itu nanti bahannya bisa dibawa pulang dan botolan bibit botolnya itu. Jadi yang ditanam bapak-bapak sama ibu-ibu ini bisa dibawa pulang. Kalau misalkan ambil paket lengkap ya, kalau paket hemat nanti itu ditinggal di sini. Begitu ya. Nah ini media kadaka ini kalau di teman-teman petani kebanyakan sebelum digunakan mereka punya treatment. Jadi medianya direbus dulu. Kalau kadaka seperti ini ya. Kalau teman-teman kebanyakan direbus dulu. Karena ini kan asalnya dari hutan. Dia bawa gulma, bibit gulma kan. Bibit gulma atau bahkan hama yang bisa jadi hama untuk anggreknya. Makanya kalau teman-teman kebanyakan ini direbus dulu, dicacah, terus direbus
biar nanti nggak buru-buru tumbuh gulma. Karena gulma itu nanti direbus langsung, ya, ya, direbus sampai mendidih sih biasanya kalau teman-teman ya. Itu biar bibit gulmanya nggak tumbuh. Sama kalau misal ada bawaan hama dari hutan, dia mati juga pasti. Burung ikhlas. Sing kayak gitu sih ana sing ini lho bagus Nah, ini yang udah siap tanam, yang kita balut pakai media hanya bagian akarnya aja. Jangan sampai nutup bagian batang atau pangkal batangnya si tanaman itu sendiri. Cukup akarnya aja, atau bahkan akarnya masih terlihat sedikit nggak masalah. Daripada kita nutup batangnya, itu nanti membuat resiko busuk batang. Jadi nanti kita balut aja, nah seperti ini. Ini udah cukup, sudah bisa. Dan jangan terlalu naik dari pot tray-nya. Tanamannya jangan terlalu di atas gini sama medianya. Ini nanti kalau pas kita nyiram, airnya nggak masuk ke media. Jadi nanti usahakan aja sedikit masuk di dalam pot tray-nya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Biar nanti airnya lebih banyak masuk ke dalam medianya. Kalau kita nanti medianya sampai keluar tray seperti ini, airnya pas kita nyiram nggak bisa masuk ke dalam media, banyak yang terbuang. Jadi nanti usahakan medianya masuk ke dalam tray kayak gini. Seperti ini nggak masalah. Ini anginnya nggak bersih nggak apa-apa. Jadi nanti nanamnya kurang lebih seperti ini. Pangkalnya jangan ditimbun pakai media, tetap masih ada akar yang kelihatan, nggak masalah. Seperti ini. Dan usahakan medianya cukup padat. Medianya cukup padat untuk dimasukkan ke dalam pot tray, biar medianya dapat menyimpan air lebih baik. Kalau nggak padat, nanti kita siram, medianya akan lebih cepat kering. Seperti ini, dia nggak jatuh kalau kita ini ya. Kalau cukup padat dia nggak jatuh. Pangkal batangnya nggak tertimbun sama media, dan masih ada ruang di sisi-sisi pot tray-nya untuk air masuk. Kayak gini. Itu terlalu. Yes.
Yang pertama kategori terjauh, lalu yang datangnya paling awal, pagi-pagi udah sampai sini, paling semangat gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penanya terbaik, yang terfavorit, kemudian aktif, tanya ini itu dan lain sebagainya. Untuk yang dari mau yang mana dulu ini, Bapak Ibu, mau yang mana dulu? Terjauh atau peserta penanya atau apa? Oh ya, yang penanya ya, yang menarik. Ini tadi yang nanya itu ada beberapa. Untuk yang pertama tadi ada Bu Jia, ada Bu Esti, ada Bu Retno, ada Bu Yulis, ada Pak Rifki, Bu Ida, Bu Wiji dan lain sebagainya. Oh Pak Wiji ya, maaf ya. Ini tadi dari seleksi Bu Ika untuk yang mendapatkan dompet penanya terbaik, yaitu mau bapak atau ibu? Oh mau ibu, oh ya ada ya, dari Ibu Ida. Silakan Ibu Ida maju ke depan. Kemudian sekarang mau bapak atau ibu? Oh ya, dari bapak ya, dari Bapak Wiji. Kemudian yang ketiga, dari bapak atau mau ibu? Ibu, saya pilih bapak aja ya, dari Pak Rifki. Nah, mohon untuk peserta yang dibacakan namanya bisa maju ke depan dan mohon untuk Bu Ika untuk menyerahkan dompetnya. Monggo foto bersama ini nanti. Iya. Ya, berikan saja. Senyum Pak, senyum. Nah, senyum Pak.
foto bersama jarang-jarang kan foto sama ownernya rumah anggrek Fania Orchid. Nah, ya, silakan memberikan surprise-nya. Nah, senyum Pak, senyum. Kamera Pak, kamera. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya berpartisipasi di pelatihan dasar budidaya anggrek. Bagaimana pelatihan hari ini, teman-teman, sahabat-sahabat atau saudara ya? Saya paling kecil di sini. Bapak-bapak Ibu aja ya. Bagaimana, menyenangkan tidak? Bagaimana kesannya bertemu dengan Mr. Bobby? Bagaimana? Asik, oh asik. Yang lainnya? Iya, MC-nya yang bilang. Enggak, anti ya. Pramuka. Ya, oke. Materi pengenalan anggrek kita dan praktek untuk aklimatisasi anggrek dari bibit botolan hari ini kita udah selesai. Masing-masing sudah ikut praktek dan sudah teori tadi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk sahabat anggrek semuanya, untuk kita semua, memberikan manfaat nanti di masa yang akan datang, entah dengan anggreknya menghibur diri kita atau secara lebih membantu perekonomian keluarga. Amin. Ini udah selesai kan? Oke. Mas, sebelum ditutup mungkin digarisbawahi ya. Jadi yang benar itu namanya yang seperti ini. Terus nanti setelah ini disimpannya di mana gitu. Terus pindahnya ya Bu ya. Pindahnya apa? Jangan di lemari. Ya. Oke. Kembali ya saya ingatkan tadi setelah kita tanam. Nah ini hasil tanam yang saya contohkan. Jadi pada dasarnya ilmu dasarnya saat kita nanam bibit dari botol seperti ini ataupun bahkan anggrek yang sudah dewasa sekalipun, jangan pernah timbun pangkal batang dengan media. Jadi biarkan pangkal batangnya tetap di atas media seperti ini. Ini untuk menghindari busuk batang suatu saat mungkin kita kebanyakan nyiram, kebanyakan air. Nah ini untuk menghindari busuk batang, kita tanamnya di atas media. Pangkal batang ini selalu di atas media. Yang kita tanam hanya akarnya. Ini berlaku untuk anggrek yang baru keluar dari botol sampai anggrek yang dewasa. Dan juga selain menghindari busuk, untuk jenis anggrek yang simpodial ini supaya tidak menghambat tumbuhnya tunas baru. Jadi tuh kalau kita timbun pakai media sampai ke pangkal, nanti tunas-tunas baru akan terhambat tumbuh. Seperti ini ya Petria. Kalau kita timbun sampai ke pangkal batang, nanti tunas baru nggak tumbuh atau terlambat tumbuh. Betul ya. Terus kemudian cara menyimpannya, hindarkan dari paparan sinar matahari langsung sebisa mungkin. Atau kalau misalkan harus kena sinar matahari, cukup pagi hari aja sampai jam 7 atau jam 8 maksimal. Sekarang jam 8 itu udah terasa panas banget. Nah, kemudian nyiramnya tadi jangan terlalu sering disiram atau jangan sampai terlalu basah. Kita cek dulu medianya, kelembabannya seperti apa. Kalau masih lembab, diraba masih terasa lembab, nggak usah disiram. Atau kalau misalkan bisa dilihat dari bawah, tapi cukup repot ya, karena kadang yang atasnya kering, bawahnya masih basah. Jadi hati-hati dalam penyiraman. Ini sekarang musim hujan, hindarkan dari tampias air hujan. Dia nggak tahan ya, nggak sangat rentan sama air hujan. Mudah sekali berjamur atau kena penyakit dengan air hujan. Terlalu asam, jadi dia nggak tahan. Nanti satu persatu mati biasanya. Itu termasuk yang dewasa ya? Kalau anggrek
yang dewasa beberapa jenis misalkan Dendrobium, Vanda, Cattleya kena hujan nggak masalah. Untuk yang kecil saja sampai usia kira-kira 3-4 bulan jangan kena air hujan. Bahkan sampai yang usia 6 bulan pun kadang kalau air hujannya terlalu banyak dia tetap nggak tahan. Jadi perlu hati-hati untuk usia anggrek yang masih kecil, yang masih seedling, yang baru keluar dari botol, sampai yang remaja masih cukup harus hati-hati sama air hujan. Kemudian perawatannya tadi nyiram udah pastikan dulu medianya kering untuk kita siram. Terus kemudian pemberian pupuk atau vitamin, kita bisa yang banyak digunakan vitamin B1, itu banyak digunakan sama teman-teman petani. Ini vitamin B1 biasanya untuk treatment awal. Setelah kita tanam itu kita pakainya vitamin B1 aja tanpa pupuk dulu ya, sampai kira-kira nanti sudah keluar akar baru kita tambahin pupuk. Nanti pemberian pupuk bisa juga dicampur, dimix sama B1 nya, sama vitaminnya. Jadi nanti pemupukan atau kalau B1 setelah kita tanam ini, pemberian B1 bisa seminggu 2 kali di spray saja. Terus untuk pupuk nanti kalau udah pemberian pupuk bisa 1 minggu sekali juga. Kalau nanti udah tumbuh bagus, pemberian pupuk bisa ditambah seminggu 2 kali. Itu bisa, nggak apa-apa. Sesekali nanti dicampur sama B1, itu akan jadi lebih bagus, pertumbuhannya akan lebih cepat. Oke, seperti itu. Yang lain tentang perawatan ini. Saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara.